Halo kawan aksi, ketemu lagi di Bincang di KPK. Nah, sekarang ini kita khusus episode tentang Anti Corruption Film Festival. Untuk itu, kita udah kedatangan tamu spesial, yang mana beliau ini juga sutradara iya, penulis skenario iya, terus katanya konon juga mau jadi bintang film. Nah, terakhir nih, beliau terkenal dengan film-filmnya yang memang sudah sering banget kita nonton juga, itu Haji Backpacker, pasti udah nonton. Terus ada lagi Latahzan, dan terakhir Rumah Masa Depan. Langsung aja kita sapa Mas Daniel. Selamat Halo, sore Mas. Mbak Dini. Selamat sore. Semangat pagi. Pagi. Ya. Udah mulai mendarah daging nih kayaknya. Sehat ya Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Mas, terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung di membantu KPK untuk Anti Corruption Film Festival tahun 2024. Tadi aku sempat bilang kalau Mas Daniel tuh dulu sempat pengen jadi bintang film sebenarnya nih kawan aksi, pengen jadi aktor. Terus malah jadi penulis skenario dan sekarang sutradara. Penghargaannya juga, waduh kalau ngeliat di Wikipedia tuh udah halaman 2 kayaknya. Halaman 2. Kenapa sih Mas tertarik itu sama film? Iya. Jadi pengen jadi aktor tapi kemudian sadar diri, nggak kamera jenik, akhirnya kayaknya di belakang layar deh. Iya, apa ya? Secinta itu dengan film karena dulu ya waktu kecil ya, memang awalnya pecinta film dari sejak kecil, diajak orang tua ke bioskop gitu ya. Film tuh punya sesuatu yang magis buat saya, pengalaman batin, pengalaman spiritual gitu. Kalau masuk bioskop tiba-tiba ruangan jadi gelap, layar terang, terus kita tuh diajak masuk ke dunia yang lain gitu, mengalami pengalaman-pengalaman baru gitu. Itu jadi sesuatu yang magical sekali buat saya. Oke, sekarang kita bicara tentang film dan kompetisi, Mas. Kalau menurut pandangan Mas Dani sendiri, maksudnya kan bisa kita bilang memang seorang sineas ya, karena udah penulis skenario, udah sutradara juga udah. Itu lebih suka yang mana, Mas? Kalau boleh tahu, lebih suka nulis atau sutradara nih? Sebenarnya sih sutradara yang bisa menulis gitu ya. Jadi tulisanku tuh sebenarnya penyutradaraan yang tertulis aja gitu. Oke. Jadi sebenarnya bisa lebih into si filmnya ya. Nah, kalau Mas Daniel sendiri bagaimana sih melihat perkembangan film, kemudian dikaitkan dengan kompetisi? Iya, kalau film sendiri, industri film Indonesia lagi berkembang lagi nih, lagi hidup lagi setelah kemarin pandemi kita sempat tiarap hampir 2 tahun lebih. Sekarang lagi naik lagi dan mulai membaik lagi gitu. Nah, kompetisi sendiri kalau dalam ekosistem film ya sangat diperlukan banget kompetisi gitu. Di level apapun, mau di level nasional, internasional, bahkan level umum kuliah sekolah gitu ya. Semua kompetisi itu kita perlukan. Untuk apa? Ada 2 hal. Pertama, dari sebuah kompetisi film biasanya kita melihat bakat-bakat baru, bakat-bakat baru yang fresh, ide-ide yang kita nggak pernah lihat di film industri yang umum, itu kita lihatnya di festival film biasanya. Nah, sehingga festival film itu bisa menjadi regenerasi yang sehat di ekosistem perfilman gitu. Dan yang kedua yang juga penting adalah dari sisi filmmakernya sendiri. Ketika kita ikut kompetisi itu kita bisa mengukur diri kita gitu. Kita di posisi apa dalam dunia penciptaan ini gitu. Sehingga apa ya, lebih asik untuk kita bisa mengoreksi diri, untuk melihat siapa pemenangnya, film seperti apa yang dinilai bagus misalkan, kita jadi bisa mengoreksi diri untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi bisa nambah kompetensi juga sebenarnya, oh ternyata betul, saya masih harus lebih ke sini nih gitu ya Mas ya. Nah, kalau bicara ACFest sendiri Mas, Anti Corruption Film Festival yang digagas oleh KPK, bagaimana pandangan Mas Daniel sendiri terhadap ini? Ini 2 hal mengagumkan yang digabung jadi satu sebenarnya. Film dunia yang saya cintai dan menurut saya itu media yang cukup efektif ya untuk kita bisa masuk ke kepala dan hati orang sebenarnya. Digabungkan dengan sebuah semangat anti korupsi gitu. Jadi bayangkan bahwa ide tentang anti korupsi itu kita masukkan ke dalam alam pikiran dan hati dengan cara yang menyenangkan, yaitu film. Susah nggak sih Mas kira-kira? Misalnya gini, ini menurutku sendiri dan mungkin menurut kebanyakan kawan aksi juga, isu anti korupsi itu bukan isu yang bisa sembarangan untuk dikulik sebenarnya. Walaupun isu anti korupsi memang ke seluruh masyarakat Indonesia, kita secara pencegahan juga harus mulai dari diri sendiri, dan korupsi di Indonesia juga udah mulai lagi, malah masih tinggi lah gitu. Nah, sekarang kita mencoba menggabungkan dia dengan film.
Kalau menurut pandangan Mas Dani, efektif nggak sih? Jadi filmmaker sama seperti seniman yang lain ya, yang menciptakan karya seni itu selalu memulai penciptaannya itu dari keresahan terdalam gitu. Dari keresahannya dia apa, dia tumpahkan entah dalam tulisan menjadi novel, menjadi puisi, menjadi lagu. Nah karena kita filmmaker jadinya film gitu. Nah sayangnya atau untungnya mungkin buat ini, sayangnya kasus korupsi itu masih menjadi keresahan yang panjang sekali gitu, yang belum selesai sampai sekarang gitu. Sehingga ketika itu dikulik dalam diri filmmaker misalkan, itu akan bisa menjadi sebuah cerita yang menarik. Sehingga film-film dengan tema korupsi bisa akan terus ada, tapi saya nggak pengen bilang korupsi biar ada terus ya. Tapi gimana tuh masih ada, sehingga masih menjadi keresahan yang bisa digali gitu. Nah soal tadi apakah ini efektif sebagai alat komunikasi, film itu memang bisa emosional sekali ke hati yang nonton dan bisa mengganggu pikiran penontonnya untuk terus berpikir gitu. Sehingga ketika kita mau memperjuangkan semangat berantas korupsi lewat film, itu bisa dengan menyentuh hati penonton dan juga memaksa mereka untuk mau berpikir, mau sadar bahwa ini harus sesuatu yang kita perangi gitu. Nah kalau dari pengalaman Mas Daniel sendiri, isu sosial kan sebenarnya nggak cuma isu anti korupsi, ada lingkungan, gender, segala macam, family. Sejauh mana sih, based on pengalaman boleh ya Mas ya? Boleh. Film itu bisa melakukan perubahan sosial lah gitu? Banyak sekali contoh kasus bahwa film sudah bisa menggerakkan orang untuk berubah ya, dalam ruang yang lebih kecil ataupun lebih besar. Dengan isu-isu yang tadi yang disuarakan, kalau kita lihat gambaran industri yang lebih besar, misalkan kayak let's say Hollywood misalkan, mereka sudah bicara tentang isu kesetaraan gender misalkan. Beberapa tahun belakangan, 5-10 tahun terakhir, tokoh-tokoh perempuan dalam film sudah mulai menjadi hero. Kalau dulu hero-nya cowok, terus sekarang perempuan-perempuan menjadi hero, menjadi jagoan. Kemudian soal rasisme misalkan, kulit hitam di Hollywood sudah, tokoh-tokoh kulit hitam udah jadi jagoan, Black Panther misalkan tokoh kulit hitam gitu, dan masih banyak lagi, dan bahkan digabungin perempuan kulit hitam misalkan gitu. Kaum minoritas lah udah menjadi isu yang dijadikan hero, begitupun kayak ya kaum minoritas yang kemudian menjadi mainstream. Jadi artinya film bisa menggerakkan perspektif sejauh itu gitu untuk mengatasi let's say tadi kasus-kasus rasisme, diskriminasi gender. Film sudah bisa berbicara tentang itu gitu. Film favoritnya apa sih Mas Daniel? Ini pertanyaan yang sepertinya gampang tapi susah karena banyak. Iya banyak banget. Banyak ya. Iya, karena yang terbaru deh, yang akhir-akhir ini. Nyebut film sendiri nggak boleh dong, narsis. Jangan dong. Jangan. Apa ya? Saya belakangan ini dipengaruhi istri saya untuk nonton drakor ya. Jadi agak sulit. Queen of Tears iya. Yang baru selesai. Kamu nonton deh, ini sedih. Aku nggak suka sedih, nonton pokoknya gitu ya. Oke. Nah itu ya kekuatan film bisa menyentuh hati para istri gitu. Oke. Tapi belum jawab. Belum jawab, susah. Nih. Korea berarti ya, drakor ya? Korea salah satu yang industrinya berkembang begitu pesat di jalur komersil dan di jalur seni ya, art house misalkan. Dia bisa berjalan begitu seimbang antara menyeimbangkan film dengan kualitas sinema yang artistik, begitupun film dengan jalur yang komersil gitu, yang laku. Kita semoga juga bergerak ke arah sana untuk menyeimbangkan itu, ada jalur komersil dan ada jalur yang artsy gitu. Karena menjadi komoditi banget kan kalau di Korsel gitu. Nah, bicara lagi tentang Akves. Tantangan nih Mas, ini kan tadi kembali kita ke isu sosial, khususnya di sini isu anti korupsi. Biar nggak terlalu berlebihan banget gitu, ama nggak biar porsinya pas deh. Kira-kira untuk peserta-peserta, teman-teman kawan aksi yang nantinya akan menjadi peserta, tantangan apa sih Mas yang paling mungkin banget dihadapi kalau bikin film pertama, apalagi dengan isu sosial? Yang paling asik sih sebenarnya film itu kita ingin melihat kejujuran di situ, kejujuran dari filmmakernya. Jujur tuh maksudnya adalah bahwa itu memang tulus keresahan dia merasa resah dengan isu itu gitu. Resah itu bisa karena pengalaman dia sendiri, dia mengalami itu, atau dia melihat itu secara langsung, atau dia mendengar, dia terlibat, atau ya dekat lah dengan dia. Jadi
jangan membuat film yang jauh sekali dari kita gitu, itu akan terkesan bohong gitu, fake. Jadi penonton lihat emang iya apa benar gitu, kita aja nggak percaya misalkan. Nggak gitu. relate gitu. Nggak relate. Tapi ketika itu terjadi dan dia rasakan misalkan, entah langsung atau dia hanya sebagai saksinya gitu, detail-detail yang dia sampaikan itu akan membuat kita percaya gitu. Dan ketika kita percaya, kita bilang, oh kita relate ya dengan itu. Seperti pemenang-pemenang ACFest tahun lalu, ketika saya menjuri itu, saya menemukan banyak sekali kejujuran di situ ya, kayak, oh gitu ya, gitu. Boleh disebut nggak sih film-filmnya? Boleh dong. Kayak misalkan yang judulnya Plat Merah misalkan. Bawa mobil pemerintah yang plat merah dipakai untuk kepentingan pribadi, jalan-jalan, liburan segala macam. Dan ada scene menarik di situ yang seperti transaksi narkoba, ternyata transaksi plat nomor gitu. Dia ke tukang plat nomornya dikasih plat nomor palsu ya baru gitu. Itu unik sekali yang mungkin kita nggak kepikiran kalau itu tidak terjadi di kita. Tapi mungkin karena pembuatnya nanti bisa diinterview ya, apakah itu terjadi langsung pada dia atau dia pernah melihat itu atau mendengar ceritanya. Nah, hal-hal yang dekat dengan filmmaker itulah yang menjadikan film itu original. Plat Merah bisa disaksikan di YouTube KPK RI. Oke, mau sekali ya. Oke Mas, nah tadi ada bocoran sedikit sebagai juri, apa sih Mas yang first thing first yang dilihat dari film yang masuk ke kompetisi? Iya, sebagai juri tentu pertama tentang pesan dari kompetisinya sendiri ya. Dalam hal ini ACFest tentu saja harus punya nilai semangat anti korupsi. Itu pesan utamanya harus tentang itu. Nah yang kedua tadi soal originalitas, soal sesuatu yang fresh, yang kita nggak akan temukan kalau bukan dari filmmakernya yang terlibat dengan kasus atau dengan tema itu gitu. Ketika dia dekat dengan tema itu, kita dapat sesuatu yang baru gitu. Disitulah mutiaranya ya, nilai-nilai berharga dari filmnya di kejujuran si filmmaker itu gitu. Oke, bocoran tuh sebenarnya tuh ya, lumayan tuh bocoran, kejujuran dan relate. Oke Mas, terakhir nih, ada pesan-pesan mungkin atau harapan atau tips mungkin buat kawan aksi yang ingin mendaftar untuk ikut jadi peserta Anti Corruption Film Festival tahun 2024. Silakan Mas. Ya, buat teman-teman aksi pasti punya keresahan soal anti korupsi ya, semangat anti korupsi atau hal-hal yang berkaitan dengan korupsi di sekitar kita. Mungkin tidak harus masalah korupsi besar yang nasional gitu, tapi bisa aja korupsi dalam kehidupan sehari-hari, misalkan korupsi waktu dan lain-lain gitu. Tulis itu dengan jujur gitu ya, sebanyak mungkin yang mengganggu pikiran dan hati kalian. Lalu sortir lagi, cek lagi mana yang paling resonate gitu, yang paling bikin hati tergerak gitu. Nah itulah tema yang sebenarnya selama ini kalian pendam dan rasakan, dan saatnya sekarang untuk mengeluarkan unek-unek itu menjadi sebuah film dan kirimkan ke ACFest tahun ini. Oke, terima kasih Mas Daniel sudah ngobrol-ngobrol. Kawan aksi juga yang masih ingin menyaksikan, sebenarnya ACFest ini kan sudah 1 dekade ya Mas. Itu filmnya bisa banget disaksikan di YouTube-nya KPK RI, itu semua ada film di sana, dan cari playlistnya ACFest. Dan kawan aksi juga bisa mendaftar di acfest.com atau Instagram ACLC. Terima kasih sekali lagi Mas Daniel. Terima kasih. Silakan melanjutkan kegiatan. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Kawan aksi juga, sampai ketemu di Bincang di KPK berikutnya. Salam anti korupsi.